Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berkumpul bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Bahkan kembali saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersyukur di minggu yang pertama Tuhan kembali kumpulkan kita di tempat ini di dalam keadaan sehat kuat. Itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita untuk menjaga bahkan memelihara kehidupan saya dan saudara, tapi itulah kemurahan Tuhan yang Ia selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, itulah sebabnya pagi hari ini biarlah dengan segenap hati kita mau datang menaikkan syukur kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kita kepada Dia, sebab Dia Tuhan layak untuk dipuji dan ditinggikan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini di hadapan hadirat Tuhan. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan
Tuhan. Katakan Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Amin Tuhan, kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa ku balas Tuhan. Amin, haleluya Tuhan. segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sambil kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Katakan bahwa dengan apa akan ku balas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa Tuhan kami balas kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Lagi katakan, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Sebab luar biasa perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia yang sudah menolong hidup saya dan saudara. Dia yang sudah memelihara kita sepanjang tahun, sehingga kita boleh ada di tahun yang baru. Karena anugerah Tuhan saja. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan pujian
memuliakan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Layaklah Engkau dipuji dan disembah. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar, termulia, layak dipuji. Haleluya Tuhan. Yang dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa. Saya undang Saudara Desi Kayulen membawa kita dalam doa pembukaan. Atas segala raja, Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Mari beri sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. 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 Engkau Raja di atas segala raja, yang patut kami puji dan tinggikan. Engkau yang layak menerima puji-pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Biar segala nafas di muka bumi ini memuji menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Amin. Tuhan Yesus Haleluya, Yesus. buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bagi mula puji-pujian kami, penyembahan kami. Engkau layak menerima puji-pujian kami. Kami ada pada pagi hari ini. Kami mau memuji mengagungkan Engkau. Biar Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Baik yang ada di tempat ini, bahkan yang di rumah masing-masing. Tuhan melawat dan memberkati Amin. kami. Haleluya. Sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Engkau layak dipuji dan layak ditinggikan. Kami menyerahkan ibadah kami yang berbahagia pada pagi hari ini. Haleluya. Dari awal sampai pada akhirnya, jadilah seturut mau dan kehendak. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaplah hati kami untuk lebih lagi memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang siap memuji Tuhan, saya rindu kembali kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Ia siap melawat kehidupan saya dan saudara. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, sekalipun mungkin di luar agak mendung, kita hanya sedikit tidak seperti biasanya, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita karena kita percaya bahwa ketika Tuhan hadir di tempat ini, ketika Ia ada di hati saya dan saudara, maka sukacita itu akan mengalir dan kita akan bersorak untuk memuji meninggikan Dia, sebab Dia Tuhan, ada Allah yang layak untuk kita dan tinggikan pagi hari ini. Haleluya. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Bangkit serukan namanya.
Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sampai kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin, haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, silahkan duduk. Nama Yesus adalah nama di atas segala-galanya. Dia yang sudah mengalahkan setiap musuh kita. Sebab dia Allah, Tuhan Raja Maha Besar. Dia besar dalam kehidupan kita. Haleluya, kita masih akan memuji Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Puji Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkaulah Raja kami. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar.
kita bangkit berdiri. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka cita, dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkau Raja Maha Besar. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Khususnya pagi hari ini Tuhan. Sebab kami sadar bahwa semua kami boleh lalui hanya karena kekuatan daripada Tuhan. Hanya karena kebenaran firman-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang setia. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Bapa, kau setia, amin. Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Puji Tuhan. Kembali kita nyanyikan pujian ini dan pelayanan selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala. Menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Engkau menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kalau pada hari ini Bapa, kami boleh ada seberapa banyak kami yang ada, bukan kuat kami, tapi semata-mata karena kasih setiamu bagi kami. Itulah sebabnya kami persembahkan pujian kami kepadamu. Kami percaya setiap pujian yang telah kami persembahkan telah naik di hadapan hadirat-Mu, memberkati setiap umat-Mu yang telah hadir saat ini. Baik kami yang ada di dalam ruangan ini, yang mereka yang mengikuti ibadat di rumah, Tuhan pun kiranya memberkati. Berkat-Mu tersedia bagi kami pada pagi hari ini. Urapan-Mu ada atas kami semua, sehingga tidak akan ada yang terkecuali, tapi semua dilawat oleh Tuhan, semua dipulihkan oleh Tuhan, semua dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan akan melakukannya di dalam pimpinan dan kekuatan Roh-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk minggu pertama di hari yang ketiga dari tahun 2021, kita boleh ada, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih hidup, masih bernafas. Bukan karena kita baik, bukan karena jasa-jasa kita, bukan imun yang kita miliki baik, tidak. Tapi kalau bukan Tuhan yang memberkati, semuanya sia-sia. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Kekasih, mungkin kekasih heran, ada beberapa kekasih jemaat yang tidak sempat hadir, yang tidak ada di tengah-tengah kita, termasuk Pendeta Mak suami istri, bahkan Bapak Nakamura sekeluarga dan anak-anak. Mereka tidak ada bersama dengan kita. Sementara kita ibadat kunci tahun di sini, ada telepon bahwa kakak mereka telah tutup usia. Apakah tidak akan mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang masih hidup sampai saat ini? Tidakkah kita akan merasakan ucapan syukur yang sebesar-besarnya kalau kita masih hidup sampai saat ini? Mari kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Mari buka Alkitab di dalam Yeremia pasal yang ke-30. Yeremia pasal 30 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15.
Selain mereka yang mengikuti kegiatan di rumah duka di Temale, ada beberapa jemaat juga yang berlibur belum sempat kembali. Nah, puji Tuhan. Kita baca firman Allah. Saya akan bacakan, kekasih simak dari Alkitab masing-masing. Kekasih boleh membaca dari ayat yang pertama dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Tapi saya akan bacakan cuma ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kekasih di dalam Tuhan, mari kita hitung-hitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh tak terselami jalan-jalannya, tak terhitung kasih setianya. Itulah sebabnya akan membuat kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawananmu. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca ayat yang pertama, kita melihat ada janji pemulihan bagi Israel, bagi umat Tuhan. Kendati pun mereka tertawan oleh bangsa Babel, namun kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa akan ada pemulihan. Dan pagi ini kita akan mendengarkan bagaimana pembebasan atau pemulihan kita akan alami dalam setiap kehidupan kita. Kekasih di dalam Tuhan, tentunya kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12 yang menjadi pusat pembacaan kita hari ini, kita akan melihat bahwa semua yang dialami oleh orang Israel itu semata-mata merupakan hal yang Tuhan izinkan bagi mereka. Dan kekasih di dalam Tuhan, kata firman Allah bahwa apa yang dialami oleh umat Israel itu merupakan pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Itulah sebabnya tidak akan kita katakan wah kapok, tidak. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Allah. Kalau di dalam ayat yang ke-12 di situ Tuhan katakan, sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Ayat 14, semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar.
Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihan sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku akan melakukan semua ini kepadamu. Ayat yang ke-16. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan. Kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca ayat yang ke-12, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel bahwa karena kesalahanmu, karena dosamu, karena pelanggaranmu, semua itu engkau alami. Namun kekasih di dalam Tuhan, apakah tidak ada jalan keluar lagi? Pasti ada. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Di dalam ayat yang ke-17, bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Kekasih di dalam Tuhan, kita hidup di dunia ini yang penuh, yang saya boleh katakan bahwa dunia ini adalah, kita menemukan bahwa dunia di mana kita hidup, dunia yang sakit. Mengapa kekasih? Banyak penyakit-penyakit yang sekarang menyerang umat manusia. Dan tidak hanya itu, sebagai masyarakat ada penyakit pengecut. Mengapa dikatakan penyakit pengecut? Penyakit di mana tidak mau menerima kenyataan, mengalami masalah, mengalami pergumulan, ya malahan mau lari daripada masalah itu. Nah, Alkitab katakan, kemana kita mau pergi? Kita ke sana, Tuhan ada di sana. Kita ke atas, Tuhan ada di atas. Kita ke bawah, Tuhan ada di sana. Tidak ada seorang pun yang akan menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, firman Allah ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya katakan tadi penyakit penebus, salah satunya penyakit ya pengecut, tidak sanggup dan tidak mampu menghadapi masalah. Ketika datang masalah menjadi kecewa, menjadi ciut hati, menjadi putus asa. Dan Tuhan katakan, kalau kita menghadapi semua itu, kita datang kepada Tuhan. Hanya pada Tuhan ada jalan keluar. Tidak ada jalan lain selain kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Firman Allah katakan, berserulah olehmu kepadaku pada masa kepicikan, aku akan meluputkan engkau. Mengapa kita seolah-olah kita tidak mendapat jawaban dari Tuhan? Masalahnya karena tidak berseru kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Dan berikutnya penyakit moral. Kekasih, masyarakat banyak telah dilanda dengan penyakit moral. Punya moral yang bejat, tidak taat dan tidak lagi memiliki norma-norma hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan itu memang Alkitab sudah katakan, sudah sampaikan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 ayat yang kelima. Di situ dikatakan pada akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Tentunya sekarang yang kita hadapi, yang kita hidupi, di mana kita ada sekarang ini, akan datang masa yang sukar. Ingat ini kekasih, datang masa yang sukar dan tidak seorang pun yang dapat meluputkan diri dari masa yang sukar itu. Ada banyak hal yang dikatakan oleh firman Allah di dalam 2 Timotius pasal 3.
Orang mencintai dirinya sendiri, mencintai uang, tidak lagi hormat kepada orang tua. Kita lihat banyak di tayangan televisi. Mereka ada yang membunuh orang tua, ada yang membunuh anak. Karena apa? Kasih menjadi tawar. Matius 24 ayat 12, di situ dikatakan bahwa karena kejahatan maka kasih orang banyak menjadi tawar. Tetapi kekasihku di dalam Tuhan, kiranya Tuhan akan mendapatkan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai jemaat yang bertumbuh, yang kokoh sesuai dengan tema obor, kirap obor api Panteksta. Menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang dan mulia. Kekasih inilah menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan selain penyakit pengecut, penyakit moral, dan kita lihat lagi penyakit yang lain, penyakit kekerasan dan kekasaran. Sementara Tuhan datang, Yesus datang, dia memberi teladan bahwa belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mengapa orang menjadi kasar, menjadi keras dalam tindakan-tindakannya? Sebab apa? Tidak mengizinkan Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Tidak mengizinkan Roh Kudus untuk menjamah hatinya. Sehingga yang terjadi baik di dalam rumah tangga, bahkan di masyarakat kita lihat ada kekerasan, ada kekasaran. Sementara Yesus menjadi teladan bagi kita. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Kekasih di dalam Tuhan, mari kita beri diri kita kepada Tuhan. Hidup di tengah-tengah dunia yang sukar dan sulit ini. Kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau berserah kepada Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mengalami pemulihan daripada Tuhan? Kita dapat mengalami pembebasan dari segala ikatan-ikatan. Bukankah Yesus datang untuk membebaskan mereka yang terikat, terbelenggu oleh segala kuasa-kuasa iblis? Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, kita lihat Tuhan membebaskan kita dengan kuasa dan mujizatnya. Tuhan mau membebaskan kita dengan kuasa dan mujizatnya. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Bagaimana seorang muda yang telah diusung untuk dibawa ke kuburan untuk ditanam. Karena apa? Kekasih di dalam Tuhan, dia sudah mati. Tidak ada harapan lagi. Dia adalah anak satu-satunya. Ibunya juga janda. Bapaknya berarti sudah tidak ada. Betapa sedihnya ibu ini ketika anaknya sudah mau dibawa ke kubur untuk dikubur. Namun kekasih di dalam Tuhan, Yesus datang dengan tidak berbagai penghakiman bagi perempuan ini, bagi ibu ini. Tetapi dia datang dengan penuh belas kasihan. Dia menyapa ibu itu dengan berkata, "Ibu, jangan menangis." Sahabat bilang bahwa kalau ada kematian tidak menangis. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, kematian orang percaya, kematian anak-anak Tuhan bukanlah akhir dari segala-galanya. Dia hanya beristirahat dari segala jerih lelahnya. Itulah sebabnya kekasih, ketika anak muda itu yang sudah dibawa untuk dikubur, Yesus datang kepada ibu ini dan berkata, "Ibu, jangan menangis." Ada penghiburan. Yesus prihatin. Yesus merasakan apa yang dialami oleh ibu janda ini. Dan dia katakan, "Jangan menangis." Dan tidak hanya sampai begitu, di situ dia datang, dia menjamah usungan itu. Dan dia berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Kekasih di dalam Tuhan,
Ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. Anak muda yang tadinya dibawa untuk dikubur. Ketika Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita tidak seperti orang mati, tetapi mungkin rohani kita sudah mulai mati. Sudah seolah-olah kita tidak berdaya lagi. Izinkan Tuhan untuk menjamah kita. Izinkan Tuhan untuk menjamah hidup kita. Kita minta, Tuhan, aku perlu Engkau. Siapakah di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, yang tidak memerlukan Tuhan di dalam hidup ini? Mari kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa keadaan dunia ini semakin sukar. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tidak hanya itu perempuan yang ada di Lukas pasal 7. Tetapi kita melihat bahwa Dia membebaskan kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Waktu kita bertobat seperti bangsa Israel ketika mereka melakukan hal yang tidak berkenan, dikatakan tadi bahwa dosamu terlalu banyak. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk memulihkan. Kita lihat bahwa Tuhan memulihkan dengan kasih-Nya yang sempurna. Dan Dia mau memulihkan. Tidak pandang bulu siapapun dia. Tetapi kalau dia datang kepada Tuhan, dia merindukan pertolongan, dia merindukan jamahan Tuhan, dia merindukan dipulihkan oleh Tuhan. Saya kira bahwa kita semua merindukan pemulihan, pembebasan dari segala ikatan-ikatan yang mengikat kita sehingga kita seolah-olah terbelenggu, tidak bebas untuk melakukan kehendak-Nya. Kekasih di dalam Tuhan, Dia mau datang. Dia datang untuk membebaskan kita dengan kasih yang sempurna. Lalu yang ketiga, membebaskan kita dengan firman-Nya. Kekasih dapat lihat di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Begitu iblis mendatangi Yesus, tidak hanya satu kali dicobai, tetapi berkali-kali dicobai oleh iblis. Tetapi apa? Yesus menang. Tidak pakai senjata api, tidak. Dia pakai senjata, yaitulah firman Allah. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menang atas segala godaan dari iblis dengan memakai firman Allah. Itulah sebabnya Yesus yang secara manusia, firman menguasai kehidupannya. Biarlah kiranya firman itu menguasai kita juga, sehingga kita tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Firman Allah katakan bahwa Yesus hanya berkata, ada tertulis. Berarti firman-Nya melekat di dalam hatinya, karena Dia Allah yang sempurna. Kita pun dapat berkata bahwa ada tertulis. Ketika ada firman di dalam hati kita, maka iblis tidak akan berkuasa atas kita. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, sebab kita bersama dengan Yesus. Dan yang keempat, yaitu membebaskan kita dengan teguran dan pendidikannya. Kekasih di dalam Tuhan, Dia membebaskan kita dengan teguran dan pendidikan. Kekasih di dalam Tuhan. Mengapa dikatakan ada teguran, ada pendidikan? Bukankah firman Allah katakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Itulah sebabnya relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini, kalau kita berdosa, kita bersalah, Tuhan menegur kita, baik itu dengan berbagai
penyakit mungkin, atau dengan teguran melalui firman Allah, jangan kita keraskan hati kita. Firman Allah katakan bahwa ketika engkau mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hatimu. Tetapi kendati pun engkau ditegur, dididik oleh firman Allah, sebab itu adalah manfaat Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Allah bermanfaat untuk mendidik, untuk menegur, menyatakan kesalahan, dan mengajar orang di dalam kebenaran. Itulah fungsi firman Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, menjalani hidup yang ada. Yang saya katakan di awal tadi, dunia ini adalah dunia yang sakit. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sakit. Sakit secara berbagai hal. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, kita akan bangkit dan kita nyatakan cahaya kita. Yesaya 60 ayat 1 di situ dikatakan, bangkitlah, nyatakanlah terangmu, karena cahaya Kristus ada bersinar atas kamu. Kekasih di dalam Tuhan, hanya orang yang tidak mau memberi diri dipimpin oleh Tuhan yang boleh berjalan sendiri. Nah, Alkitab katakan, siapa yang dipimpin oleh Roh, dia adalah anak-anak Allah. Kita mau pilih mana? Kita mau dipimpin oleh Roh atau apa? Dipimpin oleh daging yang akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Tapi mari dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Tahun ini merupakan tahun yang kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Namun begitu pasti janji firman Allah bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan membebaskan kita dari segala keinginan-keinginan daging. Satu hal, kalau kita berserah kepada Tuhan, jangan pernah kita mau lari dari Tuhan. Jangan pernah kita mau jauh dari Tuhan. Firman Allah katakan, hanya dekat dengan Allah aku tenang. Seseorang yang menjauhkan diri daripada Tuhan, dia tidak akan mengalami ketentraman di dalam hatinya. Dia pasti gelisah, dia pasti putus asa menghadapi masalah. Tapi seorang yang dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Masalah bukan berarti tidak ada masalah. Masalah datang, pergumulan ada. Namun kalau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada ketenteraman di dalam hati kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17, di situ dikatakan, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita ikatkan diri kita dengan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, mari kita rangkul. Tuhan merangkul kita. Dia akan memeluk kita bagaikan anak yang hilang ketika dia sadar dengan segala perilakunya. Dia kembali ke rumah bapaknya. Memang bapak sudah tunggu jauh-jauh hari. Dia dengan penuh pengharapan, kapan anakku akan kembali. Dan ketika dia kembali, dia tidak katakan, pergi kau, pergi kau, tidak usah kembali lagi. Tidak, dia Bapa yang penuh dengan kasih. Dia Bapa yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan. Dan ketika anak yang hilang itu sadar, masih jauh, bapaknya sudah lari untuk memeluk dia. Kendati dia katakan, jangan anggap aku lagi sebagai anak, tetapi anggaplah aku sebagai orang upahan yang ada di rumah Bapak. Tapi bapaknya, adakah bapaknya begitu? Tidak. Bapaknya merangkul dia dengan kasih. Dan dikatakan dia dibuatkan pesta. Ada Bapa di surga, kalau kita datang kepadanya dengan segala keberadaan kita, dengan segala pergumulan kita, kita datang kepada Tuhan, maka dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Dia akan merangkul kita.
Kita boleh merasakan kedekatan kita dengan Tuhan ketika kita berseru kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan menghadapi tahun ini. Mari kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga dalam hidup yang ada, apapun yang terjadi yang kita hadapi, kita percaya Yesus tidak akan meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin. Katakan bahwa Dia akan menyertai kita. Dia Immanuel yang menyertai kita bukan hanya seketika, bukan hanya sepanjang tahun ini, tetapi Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Saudara berbahagia? Haleluya. Kita bahagia karena Dia tidak biarkan kita sendiri. Dia ada menyertai kita. Satu hal, adakah kita punya kerinduan juga untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Firman Allah katakan, jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kegagahanmu. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tetapi oleh Rohmu semua perkara kita dapat hadapi. Sebab itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Gantungkan harapmu kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Sehingga ada pemulihan, ada pembebasan, ada pembaharuan Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Saya tidak akan bawa firman Allah lebih jauh. Tapi mari kekasih di dalam Tuhan, dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita memohon biar tangan kita dipegang oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan itu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita meminta. Kita sadari bahwa kita tidak ada kemampuan sedikit pun kecuali Yesus, kecuali Roh, kecuali firman yang menuntun kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan ini pujian dengan segenap hati kita. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Dia berjalan dan melihat siapa yang membuka hati, siapa yang mengulurkan tangan untuk dipegang oleh Roh Kudus akan memegang dia. Haleluya. Tanpa roh Tuhan, tanpa roh kita tidak bisa berjalan. Haleluya. Bawa diri kami kepada segala kebenaran. Itu adalah fungsi Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Dengan tidak keberatan, sekasih jemaat angkat tangan sebagai suatu penyerahan diri kepada Tuhan, mengizinkan firman-Nya berkarya di dalam hidup kita, maka Tuhan memulihkan keadaan. Bagaimanapun gelapnya, hitamnya dosa kita, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia dengan penuh kasih, Dia penuh dan belas kasihan akan menolong. Agar ku tidak tersesat.
menyanyikan pujian ini, bawalah diriku. Saya persilakan Ibu Kekasih, Ibu Danyak Sahaan memimpin kita dalam doa. Diriku pada segala kebenaran, Haleluya. agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Sungguh kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Di minggu pertama tahun ini kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang kami telah terima siang hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah, untuk kami menjalani tahun ini, memulai kami menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan, bahwa ada janji Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan menguatkan bagi kami, pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kami, agar kami tetap kuat dalam mengiring kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini, menguatkan hati kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan, bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada penghiburan, di dalam Tuhan ada kemenangan yang kami akan raih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, luar biasa kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih sehingga kami ada sebagaimana kami ada siang hari ini Tuhan. Luar biasa kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ibu Gembala yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga memberkati kehidupannya, memberkati kesehatan, kekuatan Tuhan. Tuhan pakai lebih dalam lagi dalam kami menjalani kehidupan ini, dalam memimpin kami sidang jemaat Tuhan, menjalani suka duka ke depan bersama kami sidang jemaat-Mu, memberkati seluruh keluarga pastori yang ada. Bahkan kami sidang jemaat Tuhan yang siang hari ini hadir Tuhan. Jika kami hadir dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada dalam kami saat ini yang dalam kesusahan, Tuhan menghiburkan. Yang dalam kelemahan, yang dalam kedukaan, Tuhan hibur. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada dalam kehidup kami di setiap musim kehidupan kami. Kami percaya sungguh Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Ampuni segala kejahatan kami. Ampuni segala kemalasan kami Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah kami diberkati dengan kebenaran-Mu Tuhan, siang hari ini kami akan datang membawakan persembahan kami. Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi setiap korban persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami yang ada. Sidang jemaat Tuhan dimanapun berada diberkati Tuhan. Bahkan yang sedang dalam perjalanan keluar kota, dalam kedukaan diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami lanjutkan ibadah kami siang hari ini Tuhan. Kami membawa korban persembahan kami. Kami mengucap syukur atas firman yang kami telah dengarkan siang hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih di dalam Tuhan. Sebentar seusai kita membawa persembahan kita,
Mungkin ada kekasih yang belum mencabut ayat mas untuk sepanjang tahun, untuk tahun ini. Di depan ada ayat-ayat yang boleh kekasih ambil ketika sudah membawa persembahan. Bagi kekasih yang belum mengambil ayat, mari silakan diambil sesudah membawa persembahan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sudah memberkati kehidupan kita semua yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming. Berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya sudah menguatkan kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan membawa korban persembahan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita siang hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati bersama-sama. Puji Tuhan. Pada hari Senin sampai hari Jumat tidak ada kegiatan. Hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 jam 5 di tempat ini ada latihan untuk ibadah raya pertama, dan jam 7 ada latihan untuk ibadah raya kedua. Hari Minggu jam 8 di tempat ini ada ibadah raya pertama, dan malamnya setengah 7 malam ibadah raya kedua. Pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam ibadah raya pertama, pemimpin pujian Bapak Otniel Amba, pemain musik, tim musik, singers Julius TS dan Bapak Alpein, Rebana, Ein, Lady, Tere, multimedia Tirsa dan Jelita, kolektan Saudari Indria Purnama,
Saudari Yusnita Palalangan, Aser Bapak Ibu Medi. Pelayan untuk ibadah raya kedua, pemimpin pujian Bapak Musa 1, musik, tim musik, singers Bapak Petrus dan Bapak Aris Redi, Rebana, Lisa, Gebi dan Jane, multimedia Clara, kolektan Ibu Gloria Kailem dan Ibu Magdalena Herman, Aser Bapak Ibu Hendi. Puji Tuhan, itulah kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lalui. Bahkan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian baik dalam ibadah raya pertama maupun ibadah raya kedua. Tuhan memberkati kita, sidang jemaat Tuhan yang hadir siang hari ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita angkat itu pujian. Ini yang menjadi keyakinan kami, bahwa tangan-Mu memegang kami sehingga kami tidak tersesat di dunia yang gelap ini. Kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati umat-Mu yang hadir saat ini, bahkan mereka yang tidak sempat hadir, yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Biarlah semuanya boleh menikmati damai sejahtera, ketentraman di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sempurnakan ibadah kami dan seluruh kegiatan yang kami hadapi. Tuhan kiranya campur tangan, semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami karena mengikuti melayat di rumah duka yang hari ini akan diadakan pemakaman. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, memberkati kiranya acara pemakaman saat ini
biarlah seluruh keluarga dihiburkan, bahkan jemaat yang ada diteguhkan iman mereka untuk tetap memandang kepadamu, bahwa Engkau adalah sumber pertolongan, sumber penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, sekali lagi seluruh keluarga, anak-anak, cucu, menantu, dan handai tolan semua dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dan Tuhan juga yang akan buka jalan mereka yang pergi dari jemaat ini, bahkan hamba-Mu pendeta Max, suami istri, boleh kembali ke tempat ini. Kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah, sertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah, dan penyertaan Tuhan yang sama berlaku atas kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Pulanglah kekasihku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, yang menyala-nyala di dalam hati kita, menuntun dan membimbing kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, Tuhan, selamat tahun baru, selamat siang, Tuhan memberkati.